Perkenalan. Mereka masuk ke dalam rumah besar itu dan disambut hangat oleh seluruh keluarga besar yang menantikan kedatangan mereka. Diandra begitu takjub melihat keluarga besar suaminya. David sama sekali belum memperkenalkan mereka pada Diandra, tetapi mereka semua sudah mengenal Diandra. Tentu saja ada Joy yang siap sedia melaporkan seluruh keadaan di Jerman. Ayo sayang, kita masuk. Selamat datang di rumah besar Park. Ini rumah Papa Gama dan Mama Luna. Mereka orang tua kakak kembar itu, ucap David memperkenalkan keluarga Park pada Diandra. Nah, beliau Mom Rose dan Daddy Ken, anak mereka Kak Farrell yang lagi ngintilin Mom Rose. Ucap David menunjuk keluarga Ken. Mereka keluarga Lee tapi bukan dari Konoha. Mami Andin dan Papi Mark, anak mereka itu Joan dan Jessica, ucap David. Nah, mereka keluarga Daddy Bima dan Mom Selin, anak mereka itu Noh yang lagi molor di bahu Mom Selin Sigara, ucap David memperkenalkan keluarga Bima. Nah, yang di sana Papa Alex dan Mama Panya, anak mereka namanya Bianca dan Heru. Tapi kedua bocah tanggal itu sedang kuliah di London. Papa Alex menghukum mereka karena bolos kuliah. Kekeh David mengingat kedua adik dari keluarga Alex. Nah, untuk kedua bocah itu, ucap David menunjuk Kiel dan Karina yang menempel di bahu Luna. Cak, kami bukan bocah Kak David, gerutu mereka berdua dengan wajah kesal. Jadi perkenalkan kakak ipar yang super duper cantik, ucap Kel berdiri di depan Diandra yang menatap mereka dengan tatapan penasaran. Dan dia Karina, seru Kel sambil menunjuk adik perempuannya. Dan kami anak Mami Ana dan Papi Perdi, tapi sekarang jadi anak mereka semua. Seru keduanya sambil tersenyum manis di hadapan Diandra. Luna menatap kedua anak itu, hampir saja air matanya menetes saat mengingat kedua orang yang sangat disayanginya itu. Gama meluk istrinya dari samping. Sekembar Kristan dan Kristo juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu mama mereka menghadapi masa sulit, kehilangan anak lelakinya dan kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Jangan bersedih, Ma, ucap Kristan. Ini hari bahagia, tambah Kristo. Mereka sudah bahagia di sana, imbuh Gama. Nah, mereka anak mendiang Mami Ana dan Papi Perdi, ucap David yang membuat Diandra menoleh pada pria itu. Ingin dia bertanya namun diurungkan. Nah, dan Joy adalah anak Bibi Cindy. Ngomong-ngomong, Bibi tidak ikut, tanya David. Bibi di sini nak, Bibi baru saja tiba, ucap seorang wanita yang baru saja tiba. Seorang perempuan dengan tubuh berisi. Jika dilihat-lihat wajahnya mirip dengan Joy, khususnya di bagian mata. Datang dengan pakaian nyentrik seperti biasa dengan gambar bunga-bunga di ujung pakaiannya. Hai, Ma, kenapa bawa si Miku sih? Gerutu Joy yang langsung menghampiri mamanya dan mengambil alih seekor kucing yang dibawa-bawa oleh Cindy, lalu memasukkannya ke dalam kandang yang diletakkan di sudut ruangan itu. Astaga Cindy, kamu ini ya kemana-mana pasti bawa si Miku terus. Bawa suami kamu dong, bukan Miku doang yang dibawa, omel Luna. Ya maaf kak, kalau suamiku lagi molor kak. Tensinya naik pas denger nak David pulang sama Joy. Kangen berat katanya sama Joy. Tahu-tahu pas mau ikut malah pening. Kekeh Cindy sambil tersenyum. Mereka terkekeh dengan sifat mantan pelayan di rumah besar itu. Pelayan yang sangat setia persis seperti mendiang Bieni. Nah, yang tampan dan cantik itu Papi Aiden dan Mami Mika, orang tua kandungku, mertua kamu, ucap David memperkenalkan orang tuanya pada Diandra. Halo semuanya, saya Diandra, sapa Dian sambil menunduk hormat. Dia merasa gugup sekaligus takut. Wajar saja dia bertemu banyak orang baru, dan hebatnya seluruh keluarga besar menyambutnya padahal dia hanya orang baru di sana. Selamat bergabung di rumah ini nak, jangan sungkan-sungkan ya, kita sekarang keluarga, ucap Mika sambil memeluk menantunya. Terima kasih tante, ucap Dian yang tampak gugup. No, panggil mami, kamu panggil kita semua seperti yang suami kamu bilang tadi. Kita semua keluarga sayang, ucap Mika sambil mengusap punggung wanita itu. Dia mirip dengan Alena. Apa ini hanya kebetulan? Batin Luna sambil menatap Diandra. Sekilas dia juga melihat ke arah Pasco.
Instingnya mengatakan kalau mereka memiliki hubungan dekat, tentu saja sebab sorot mata, garis wajah dan beberapa bagian tubuh mereka terlihat mirip. "Bah, baik Mami," ucap Dianra gugup. David tersenyum melihat istrinya. Dia mengusap punggung Dian agar wanita itu tidak terlalu gugup. Dan pria itu paham karena ini pertama kalinya bagi Dian bertemu dengan keluarga besarnya. "Halo menantu, maaf kalau anak tengil ini menyusahkanmu ya. Dia memang seperti itu. Hahaha," ucap Aiden sambil mendekati menantunya. Dianra mencium bau parfum yang begitu menyengat. Seketika itu perutnya bagai diaduk-aduk. Seketika itu juga dia ingin muntah karena bau menyengat yang sangat menusuk di hidung itu. Tiba-tiba, "Huek, huek, Kak, aku, huek." Dianra memegang perutnya, dia menutup mulutnya, wajahnya kembali pucat dan kepalanya pusing. "Astaga papi, kenapa pakai parfum? Kan David udah bilang kalau Dian lagi hamil," gerutu David. Dengan cepat dia membawa istrinya menuju kamar mandi dari rumah itu. Dianra benar-benar pusing dan mual. Oatnell dengan segera mengikuti mereka berdua. "Aiden, Kak Ai, Papi," teriak mereka semua dengan wajah kesal ke arah calon kakek itu. Padahal niat Aiden adalah untuk menyambut kedatangan menantunya. Tahu-taunya dia malah ditolak secara tidak langsung hanya gara-gara parfum yang dipakai olehnya. "Hehe, maaf," jawab Aiden sambil nyengar kuda. Dia menggaruk tengkuknya sambil menatap mereka. "Kak Ai ada-ada aja ah, kan kasihan Dianra. Cepat dia ganti baju. Masa ia baru pertama ketemu menantu malah bikin menantunya mual? Ada-ada aja kak." Seperti biasa si cerewet Luna akan mengomel jika mereka melakukan kesalahan. Iya bawel," jawab Aiden. "Cak-cak udah tua sok jadi anak muda," ejek Mika sambil menarik lengan suaminya dan membawanya ke kamar. "Ayo cepat ganti baju, kalau perlu mandi lagi," ucap Mika. Mereka semua geleng-geleng kepala. Hanya usia mereka yang bertambah. Kalau sifat tengil dan kocaknya tak akan pernah berubah. "Nah Joy, pria tampan di sampingmu tidak diperkenalkan pada kami, ucap Rose sambil menatap Joy. "Oh iya, ini Kak Joel, dan yang dua tadi yang paling sangar itu Kak Pasco dan yang paling muda itu Oatnell. Mereka sahabat Kak David yang sering Joy ceritakan, jelas gadis itu." "Halo Om, Tante, semuanya salam kenal, saya Joel," sapa Joel sambil membungkuk hormat. "Selamat bergabung Joel," ucap mereka. Mereka semua kini berkumpul di ruang santai. Seperti biasa hari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa.